Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di jaringan Makam Lamongan TV atau Jamal TV. Kita di tempat ruang terbuka yang sejuk dan cerah. Semoga secerah batin kita semua. Amin. Kebetulan ini kita kedatangan Pak Supratman, Kepala Desa Dongkol atau Lama, karena sudah 2 periode, mau yang ketiga Pak Kades ya. Masih lama. Masih lama. Yang intip banyak. Yang antri ya. Yang antri. Pak Supratman ini Kepala Desa Ngayung, Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan. Ini kita mau bincang-bincang tentang ramainya protes kepala desa mengembalikan sepeda motor dinasnya plat merah ke Pemda karena minta kenaikan ADD. Ini gimana sih ceritanya sebenarnya? Terima kasih. Permintaan kenaikan ADD ini didasari oleh alokasi anggaran yang dipatok oleh pemerintah Kabupaten Lamongan yang jauh dari kebutuhan pemerintahan desa. Jadi karena dari mulai tahun 2020 itu sebenarnya sudah rada mending. Artinya pernah dialokasikan anggaran itu 146 miliar lebih tahun 2020 untuk ADD. Kemudian karena ada refocusing itu kemudian menjadi 137 miliar. Berkurang. Nah, kemudian tahun 2022 berdasarkan informasi yang kami anggap valid, ternyata di KUA PPAS itu ADD untuk tahun 2022 diperkirakan 137 miliar. Alokasi demikian jika diperuntukkan saja untuk Siltap Kades sama perangkat desa dan juga Sekdes itu sudah hampir 129 miliar. Lah kalau 137 berarti tinggal sisa 8 miliaran. Setelah itu kalau diperuntukkan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa ini jelas cukup. Bukan hanya tidak cukup, jadi jauh dari memadai. Lah oleh sebab itu karena kami sebenarnya sudah beberapa kali ketemu dengan pihak terkait, baik itu DPRD maupun juga dengan eksekutif yang diwakili oleh DPMD. Dan juga sekali insya Allah tanggal 9 September, Oktober, kalau September atau Oktober itu, kami sudah sudah bertemu dengan Pak Bupati Pak Yuronur untuk menyampaikan kaitannya dengan perlunya tambahan atau kenaikan ADD untuk penyelenggaraan pemerintahan desa. Tapi kemarin kan sudah ditambahi 15 miliar katanya. Itu sebelumnya yang saya ceritakan tadi itu tanggal 9 Oktober itu. Jadi kami sudah menyampaikan kepada Pak Bupati juga paling tidak 15%. Pak Bupati dengan senang menerima kami dan untuk bisa hitung-hitungan itu dengan DPMD. 15% itu berarti ketemu berapa? 174 miliar. 174 miliar. Dari 137. Itu permohonan kami. Nah, kemudian karena di KUHPS seperti itu, kemudian kami karena merasa sudah ujung tanduk mangkelnya. Ini seolah-olah desa tidak diperhatikan oleh pemerintah kabupaten. Ngitungnya hanya hitung-hitungan dana yang masuk ke desa itu sudah sekian miliar. Ya bayangkan memang sudah banyak harus saya akui. Untuk DD tahun 2022 ini sudah diperkirakan 380 miliar. DD tok. Nah, itu yang dana dari pusat ya? Iya. Nah, jadi dari APBN yang minimal 10% itu. Kemudian kalau dibandingkan dengan tahun 2001 itu kan cuma 367 miliar. Nah, kemudian ada dana sekarang tahun 2002 Bangsun, kemudian juga ada
ada dana BKPD kalau nggak salah 36 miliar, kemudian Bank Surnya itu 138 atau berapa atau kebalik itu. Lah hitungan itu dihitung sekian lah. Sementara untuk penyelenggaraan pemerintahan desa itu karena kita tidak bisa mengambil dari dana desa atau tidak ada bantuan khusus, bagaimanapun bentuknya kami harus ngudokoyo ngerudo paksa pemerintah daerah kabupaten untuk kenaikan ADD. Dan alhamdulillah dan dalam pertemuan tanggal 24 itu hari Senin kami ketemu dengan Pak Bupati dan juga OPD lainnya, akhirnya ada kenaikan 15%, ada 15 miliar yang seharusnya ya harusnya paling tidak berapa? Paling tidak kalau jembatan Shirathul Mustaqim, jembatan emas itu antara 137 dengan 174 harusnya paling tidak 155,5 dan 55 miliar. Itu insya Allah bisa mengakomodir sedikit atau banyak, bisa mengakomodir beberapa kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa. Memang ada satu sisi yang perlu kami sampaikan juga kemarin itu, karena ada sisi negatif tentang image dari masyarakat kaitannya dengan PHPR ya. Apa itu? Bagi hasil pajak dan retribusi daerah yang juga itu 10% dari pajak dan retribusi daerah yang diterima daerah itu dialokasikan ke minimal dialokasikan ke desa. Nah itu selama ini kan dijadikan tunjangan. Lah kami minta itu ingin diinkludkan dari ADD. Nah, apalagi teman-teman kami yang notabene juga mempunyai fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam hal ini adalah BPBD lewat Apepnasnya itu juga perlu ada kesejahteraan yang tidak perlu cukup layak saja lah gitu lah. Karena selama ini 1 juta untuk ketua, 900 untuk itu dalam 1 tahun BPD. Wakil ya BPD. Lah ini disuruh kerja maksimal dan sebagainya. Memang ketentuan undang-undang, peraturan perundang-undang ini memang sedikit perlu dievaluasi. Sementara sumber dana kalau dibebankan ke APBDes tanpa menyebut sumber itu memang sulit kita untuk mencarikan dana tunjangan dari teman-teman BPD sehingga nanti bisa meningkatkan kinerjanya. Ya harapan kita kemarin kalau membaca alokasinya, simulasi dari DPMD ini sungguh-sungguh mudah-mudahan ini juga bisa diterima oleh teman-teman BPD. Kenapa? Yang notabene tempo hari cuman 1 juta, insya Allah ke depan kalau tidak 2 juta ya 2.400.000 untuk ketua BPD-nya, kemudian wakilnya 2 juta per tahun ini ya. Jangan keliru, mulai dikira tiap bulan. Ntar ngantor kayak pemerintah desa nanti. Kemudian anggotanya itu kalau nggak salah 1.200.000 atau iya. Dari itu, kenaikan 100 yang sekarang dinaikkan menjadi 152 miliar. Ke 174 berarti masih kurang, masih jauh 20 miliar ya? 20 miliaran. Masih ada 22 miliaran lah yang itu belum sebenarnya. Lah itu memang asumsi saya itu karena sekarang banyak dituntut pekerjaan. Misalnya gini, sering kita tuh mendapatkan mandat dari pemerintah kabupaten. Pemerintah kabupaten untuk membentuk ini dan sebagainya. Lah kalau tidak ada dananya dari mana? Misalnya operator desa. Operator desa. Bagaimana kami bisa mengangkat operator desa kalau tidak kemudian ada anggarannya? Nah, sekarang SK operator itu semakin banyak, operator SDGs itu macam-macam. Walaupun untuk SDGs itu bisa diinkludkan dengan DD. Pak Kades, ini kan ada kenaikan 15 miliar. Padahal KUA PPA sudah digedok. 15 miliarnya diambilkan dari mana? Kita tidak tahu, cuman kemarin kan kita ditunjukkan di layar itu ada 646 miliar yang masuk ke desa. Itu 137 ADD,
15 miliar lebih itu BHPR, 138 itu 38 miliar itu BKPD, BKPD kalau nggak salah ya 138 atau 36 itu Bangsun, kemudian 384 itu DD. Saya nggak tahu nanti simulasinya diambilkan mana, yang jelas bukan dari BHPR. Nah, karena BHPR sebagaimana usulan kami itu kan dipisahkan, yang notabene ingin kami gunakan untuk perbaikan atau pemeliharaan sarana prasarana kantor desa atau lingkungan. Nah, ini untuk membuang atau sedikit mengurangi image masyarakat seolah-olah dengan BHPR digunakan untuk tunjangan itu narik-narik pajak kok digunakan untuk tunjangan kepala desa dan perangkat desa. Yang mungkin dikurangi bantuan dusunnya malah. Ada, saya nggak tahu itu ya, saya tidak mau berspekulasi. Ada kemungkinan seperti itu, dusunnya atau mungkin BKPD-nya. Nah, BKPD-nya nanti ya DPRD, dan ini takutnya habis waktunya ini. Saya jujur masih urak-urak ketua dewan. Jadi tolong nanti sama ketua dewan, iya Kaji Mas Gopur untuk bisa mengalokasikan tambahannya kemarin. Tambahannya meskipun tidak sampai 22 miliar lagi, paling tidak ada tambahan lah. Sehingga kami nanti bisa mengalokasikan tunjangan itu tidak dari ini, tidak dari BHPR. Dan ini sedikit saya tambah kaitannya dengan BHPR yang notabene kami simulasikan sebagai untuk pemeliharaan sarana dan prasarana. Ini kan banyak perangkat desa yang tidak paham. Bahkan ada seliweran rumor-rumor nanti tidak mau narik pajak bumi dan bangunan, padahal BHPR itu bukan ada upah pungut sendiri yang diberikan kepada teman-teman petugas, tidak hanya perangkat, memang tidak harus. Nah, ini takutnya jangan-jangan perangkat desa itu seperti ungkapannya atau pernyataan Profesor Hanif ketika memberikan penilaian terhadap kewenangan desa dalam undang-undang, perangkat desa itu hanya tugasnya dan fungsinya itu hanya menarik pajak, identik dengan itu. Nah, tapi alhamdulillah sekarang insya Allah sudah mulai berubah. Narik pajak itu hanya sampingan yang diberi tugas mandat dari pemerintah daerah, bukan tugas yang diberikan oleh desa. Oke, Pak Kades Supratman, terima kasih atas bincang-bincang singkatnya. Semoga sama-sama bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Sama-sama. Kita akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.